Komando Pasukan Khusus. Jaga terus kehormatan bangsa dan negara. Utamakan selalu pengabdian kepada bangsa dan rakyat. Jangan pernah mengkhianati bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Selamat siang pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pengurangan anggaran daerah karena banyaknya kasus korupsi. Sementara DPR meminta Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution hentikan razia plat nomor Aceh. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Sabrina Asila, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi rakyat awasi. Pemirsa, pagi tadi petugas mengevakuasi 2 korban tewas dari reruntuhan bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Total 9 orang tewas, sementara puluhan lainnya belum ditemukan. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri Jus. Ya. Haikal? Ya. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Kan dulu sampai dengan ini kondisi pulih dulu. Memang ada beberapa kemarin upaya udah memanggil orang tua, santri, dan pihak pesantren, Polda, Polres, itu yang informasi, walaupun secara koordinasi karena itu memang wewenang aparat penegak hukum, kita sampaikan mungkin agak ditahan dulu sampai dengan kegiatan evakuasi ini selesai. Ya, tapi artinya tetap semuanya ada konsekuensi hukum karena kita tinggal di negara. Kita usaha ya secepat. Evakuasi korban bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan hari ini. Evakuasi mulai menggunakan alat berat. 5 unit alat berat jenis kren diterjunkan ke lokasi. Petugas juga sudah melakukan berbagai asesmen dan hasilnya tidak ada tanda-tanda kehidupan sejak Kamis kemarin. Adapun hingga kini total ada 7 korban ditemukan meninggal dunia, sementara puluhan lainnya belum berhasil dievakuasi. Kan dulu sampai dengan ini kondisi pulih dulu. Memang ada beberapa kemarin upaya udah memanggil orang tua, santri, dan pihak pesantren, Polda, Polres, itu yang informasi, walaupun secara koordinasi karena itu memang wewenang aparat penegak hukum, kita sampaikan mungkin agak ditahan dulu sampai dengan kegiatan evakuasi ini selesai. Ya, tapi artinya tetap semuanya ada konsekuensi. Kita hargai petugas, cara kerja petugas kita hargai. Tapi kalau memang petugas tetap seperti ini, kita harus kompak sebagai keluarga korban, harus kompak kita. Sementara itu, warga korban protes menuntut proses evakuasi dipercepat dan meminta agar proses evakuasi bisa dilakukan 24 jam.
Keluarga korban kecewa dengan kinerja tim evakuasi saat memantau melalui layar monitor CCTV yang dipasang di depan tenda posko. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi mengunjungi keluarga korban pondok pesantren ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain memberi dukungan moral, Arifatul juga menyiapkan program pendampingan bagi keluarga korban. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi mendatangi posko keluarga korban runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis malam. Arifatul berbincang bersama sejumlah orang tua korban dan memberikan dukungan serta semangat. Arifatul berharap seluruh keluarga korban, khususnya kalangan ibu dan anak, agar bisa tetap tegar dan mendukung proses evakuasi. Kami turut prihatin atas peristiwa yang terjadi di pesantren ini. Yang kedua, tentunya kami menguatkan keluarga yang masih penuh harapan untuk anaknya masih dalam kondisi baik-baik saja. Selain memberi dukungan moral, Arifatul juga menyiapkan program pendampingan psikososial dan juga trauma healing bagi keluarga korban, terutama perempuan dan anak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemerintah mengakui ada kekurangan dan banyak tantangan di lapangan dalam program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pemerintah memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium akibat adanya sejumlah kasus keracunan MBG. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku ada kekurangan dan sejumlah tantangan dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pihaknya mengaku telah bergerak cepat melakukan perbaikan agar manfaat dari program MBG tetap sampai ke masyarakat. Tentu saudara-saudara, karena di program yang Bapak Presiden selalu programnya itu mendasar, besar, dan tentu memberikan dampak yang luas, juga tantangannya tidak ringan, ya, karena besar. Selalu ruang lingkupnya pikiran-pikiran Bapak Presiden itu besar. Apakah pangan, apakah koperasi, ya, itu besar. Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola, MBG secara menyeluruh. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya menghentikan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur MBG yang bermasalah. Pihaknya juga memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium. Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Sebelumnya sejumlah kasus keracunan program makan bergizi gratis kembali terjadi di sejumlah daerah. Para kepala daerah pun menetapkan status KLB atau kejadian luar biasa dan menghentikan penyaluran MBG di sejumlah wilayah. Dari Jakarta, Ismalia, Iriansyah Wahyudi, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan membuka hasil uji sampel MBG bermasalah dalam rapat kerja di DPR RI. Hasilnya ditemukan bakteri, virus, hingga zat kimia dalam MBG yang dibagikan. Presentasikan pada saat itu bahwa Kementerian Kesehatan karena sudah terjadi kasus, kita masuk ke sana, kemudian kita periksa di kecamatan-kecamatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk melihatlah kejadian ini seperti apa. Nah, ini laporannya ada, ini yang paling baru karena paling sedikit dia baru 1.600-an, yang kena juga di atas 10%-an. Kemudian seperti tadi saya sampaikan, penyelidikan epidemiologisnya kita jalankan. Nah, mungkin di halaman berikutnya ini kita sampaikan. Jadi dari hasil-hasil penyelidikan epidemiologis dari seluruh SPPG yang sudah kita
lihat ada keracunan, ini adalah penyebabnya secara medis. Jadi ada yang bakteri, ada beberapa dari itu virus, ini kimia. Kenapa ini menentukan Bapak Ibu? Karena ini nanti menentukan satu treatmentnya. Menteri Keuangan Purbaya buka-bukaan alasan anggaran daerah dipangkas. Ada apa? Selengkapnya usai jeda.